Sekarang pakaian yang lain lagi. Kita coba-coba bermain dengan 7 segment. Ya, 7 segment yang saya pakai adalah tipe yang ini. Bisa kebaca ya. MPX 1CA common, CA itu berarti common anoda. Berarti ini kita kasih dengan 5 volt ya. Oke. Karena dia LED harus kita kasih juga dengan resistor. Di sini saya pakai 220. Coba saya jalankan ya hasil gimana sih. Oh ya. Nah, karena 7 segment ini kita belum tahu nih bagaimana sih cara menyalakannya, maka saya buat program. Yang program ini saya ambil dari menggeser LED. Jadi ini saya geser bilangan 0 ya, saya geser satu persatu sehingga saya bisa tahu nih mana yang bagaimana cara mengaktifkan LED yang bersangkutan. Misalkan nih, reset dulu ya. Oke, nah ini berarti D0 ya, D0 itu berarti kaki yang ini. Kaki yang ini itu adalah lampu yang ini. Saya kasih lagi. Nah, kaki yang ini nih ya, yang paling kanan itu lampu yang di sini. Ya, berikutnya yang kedua dan seterusnya. Jadi saya bisa tahu nih komposisi dari 7 segment. Bagaimana sih kakinya, bagaimana cara kita membuat dia membentuk sebuah karakter angka gitu. Nah, ini adalah program yang saya buat, yang saya ambil dari menggeser LED untuk menentukan kaki-kaki yang berhubungan dengan LED tersebut. Oke, saya dapati hasilnya seperti ini ya. Nah, kalau ingin membentuk angka 0, maka kayak gini ya. Ini kita ini kan semua mati nyalakan kecuali G dan C. Jadi membentuk bilangan 03, 19F dan seterusnya. Misalkan 9 itu berarti kan A itu dimatikan, B dimatikan, C dimatikan, kemudian F dimatikan, G dimatikan. Yang nyala cuman E, D, dan C. Maksudnya nyala dimatikan apa? Jadi gini, maksudnya kalau kita kasih 0 ya, kalau kita kasih 0 dia malah nyala gitu. Misalkan kaki yang ini saya kasih 0, yang paling kanan nih, yang paling kiri sorry, paling kiri saya kasih 0 ya, contohnya nih ya. Oke, yang paling kiri saya kasih 0, maka yang atas saya nyala gitu. Ya, yang atas tuh A berarti kan A, yang ini B dan seterusnya ya. Jadi kalau kita kasih 1 dia malah padam LED-nya, kalau kita kasih 0 dia malah nyala. Oke, komposisinya sudah saya dapatin. Nah, setelah saya dapatin untuk membentuk ini, oh ya, programnya gimana dulu ntar. Program yang saya buat untuk cek 7 segment itu ada. Nah, ini ya program yang saya gunakan untuk buat cek 7 segment. Jadi oh bukan, ini bukan cek 7 segment, ini menampilkan ini mah. Jadi intinya gini deh, kalau cek 7 segment yang keluaran dari bit-bit kita geser itu kita hanya berikan ke, kan awalnya di sini ya, bit geser ke port 1, sekarang kita berikan aja ke port 2, itu aja. Maka dia akan bergeser-geser bit-bit 0, bit-bit di port 2 ini. Oke, sekarang ini saya akan isi dengan 7 segment ya. Oke, kita lihat hasilnya. Setelah kita udah bisa buat, lihat. Maka
maka dia geser otomatis ya. Yang ini tidak pakai push button, kita sudah bisa membentuk segmen. Itu dari mana ya? Dari tadi kita udah tahu ini. Nah kemudian kita buat programnya. Nah ini programnya. Nih ya, gampang banget. Move dptr, numerik. Numerik itu apa? Numerik itu yang di bawah sini nih, berupa data-data yang membentuk angka desimal ya. 03 itu 0, 91, 9F itu adalah 1 dan seterusnya. Ini kita berikan ke data pointer. DPTR ini merupakan register 16 bit untuk menunjukkan alamat. Nah R0 ini untuk dapatnya dari mana? 10 dari jumlah data yang kita berikan ini ya. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10 data gitu. Oke. Jadi DPTR ini kita mengambil data pada alamat program ya. Kita berikan ke A, kemudian kita berikan kepada register A, kemudian tampilkan ke port 2. Kenapa port 2? Karena port 2 kita pasang 7 segmen di situ. Move CA, add A plus DPTR. Ini berarti apa? A itu kita isi, intinya gini ya, register A isinya kita isikan data yang ditunjuk oleh DPTR dan A plus A ya. Data DPTR itu apa? Ini yang bawah ini ya kan. Mau DPTR numerik berisi alamat dari data-data ini gitu. Jadi makanya hasilnya seperti ini ya, otomatis naik sendiri, tidak ada yang menghentikannya karena memang kita buat seperti itu ya. Increment DPTR, jadi DPTR pertama ini, kemudian increment naik lagi ke sini, ada increment lagi naik ke sini sampai 19. Kalau 19 dia akan mengecek ini apakah R0 sudah 0. Kalau sudah 0 maka artinya ini udah ditampilkan, maka seharusnya tampilkan berikutnya apa? Yang ini kan gitu kan. Dia lompat ke ulang, A-nya diulang lagi. Ini bukan melompat ke ulang, lompat ke mulai. Berarti DPTR mulai dari alamat yang pertama, yaitu yang ini. Kemudian ditampilkan lagi ke port P2. Selama misalkan R0 ini belum 0, DJNZ artinya decrease jam non-zero. Kurangi R0, kemudian lompat jika dia tidak 0. Maka ini lompatnya ke ulang. Gitu loh. Ini untuk menampilkan isi dari A yang berisi dari data-data ini. Gitu. Ya. Itu 7 segmen. Oke, saya terus bermain dengan 7 segmen. Ya, kemudian saya buat programnya. Saya isikan, saya ganti dengan yang saya ingin kalau saya kasih dengan saya kasih inputan ini push button, maka dia akan naik. Nah, seperti ini ya. Naik, kemudian balik lagi ke 0. Kalau ditekan di bawah, dia mematikan. Gitu. Ini gimana sih ininya flowchartnya? Flowchartnya seperti ini ya. Gampang aja, inisiasi, simpan alamat kode 7 segmen pada DPTR, itu yang ini. Ini hanya program ini ya, editor aja. Kenapa? Karena hurufnya sih bisa saya gedein gitu loh. Sedangkan yang lain di tempat yang kecil nggak bisa. Oke, jadi ini adalah inisialasinya. Kemudian saya memberi nama bit 0H, bit yang ini. 0H yang ini ya. Saya kasih nama bit 0H. Bukan, saya kasih nama 0 ya. Bit 0H saya kasih nama dengan nama up gitu. Oke, jadi saya tidak perlu lagi clear 0H, tapi langsung aja clear up ya. In
ini inisialisasi, ini untuk delay ya. Kemudian simpan alamat kode sama segmen pada DPTR. Itu adalah ini. Nah, ini ya, alamat awalnya. Numerik kan di bawah ya. Ini data berupa data-data sama segmen DPTR. Nah, ini ya. Kemudian ini sebagai penanda jumlah data. Nah, cuman saya akan tambah ini di sini nih. Scan tombol. Gitu. Saya tambah scan tombol ya. Scan tombol jika naik, maka naikkan alamat DPTR, ambil data, kemudian tampilkan. Jika dia tidak tombol naik tidak ditekan, yang ditekan adalah tombol stop, maka hentikan, tidak tampilkan segmen, tapi hanya scan tombol terus saja gitu. DPTR-nya juga tidak dinaikkan kalau stop. Gitu. Ya, programnya seperti ini. Coba ya kalian buat ya, cobain, harus berhasil ya. Nah, clear up ini, jadi saya menggunakan set bit up. Ya, up ini sebagai tanda ya. Kalau misalkan up ini 1, maka dia tombol naik itu ditekan. Jadi setiap tombol naik ditekan, maka up itu alamat 000H akan di set bit 1. Nah, kemudian akan dicek nih, apakah dia 1 apa enggak. Kalau dia 1, artinya tombol naik ditekan ya, DPTR-nya dinaikkan, kemudian DJZ-nya sebagai tanda bahwa sudah terjadi cacahan itu diaktifkan, dikurangi ya. Kemudian lompat ke isi. Nah, isi ini menampilkan ke 7 segment. Port 2 yang akhirnya ke 7 segment. Sekarang kalau misalkan turun saya tekan, maka bit 0H ini yang tadi set bit ya, itu menjadi clear up. Berarti sekarang menjadi 0. Kemudian dicek apakah dia 0 apa enggak. Kalau dia 0, jump not bit up, maka lompat ke naik, dia akan scan tombol terus. Itu makanya seperti ini. Ya, kalau misalkan ditekan tombol stop, dia akan scan tombol terus. Gitu. Nah, ini kalian cocok ya untuk bermain-main ya. Pada segmen memainkan pemrograman. Jadi increase DPTR ini untuk menaikkan ini nih, data ini diambil naik satu persatu. Jadi semakin sini data DPTR-nya naik satu DPTR-nya, naik satu DPTR-nya. Nah, sekarang bagaimana kalau saya pengen dia bisa naik sama turun? Artinya seperti ini. Ya, naik, tapi saya pengen turun. Kalau ini kan mematikan nih, dia jadi turun cacahannya. Bagaimana? Padahal DPTR tidak ada decrease DPTR pada programnya. Nah, ini saya menggunakan trik. Tapi tidak DPTR, tidak decrease DPTR. Saya menggunakan register A yang saya menggunakan DPL. Nah, ini dia. Ini turuninnya seperti ini. Sekarang kita lihat ya, saya buat program yang bisa naik turun. Oke. Lihat. Oke, turun dia cacahannya. Ya. Cacahannya bisa turun. Oke. Naik. Saya tekan ini. Jadi turun. Oke, nah ini untuk program turunnya ya, saya gunakan ini dari atas deh. Oke, ini programnya. Ini untuk mengisinya ya, untuk naik, dan ini turunnya, lihat turun. Ini saya clear ya, kalau up-nya 0 berarti turun, kalau up-nya 1 berarti naik. Nah, ini untuk mencek apakah tombol naik atau tombol turun yang ditekan. Kalau yang ditekan turun, maka dia akan turun terus. Tekan naik, maka naik terus. Nah, ini juga ya. Saya menggunakan DPL. DPL itu merupakan 8 bit rendah dari DPTR.
Saya masukkan ke A, kemudian saya tambah dengan 9. Kalau misalkan R2 tuh udah 0. Gitu. Coba kalian analisa deh. Ini, kenapa kok saya buat seperti ini? Ya kalian harus bisa dong menganalisanya. Jadi kalau misalkan jam not equal lompat, kemudian kurangi. Nah, decrease 82H ini, daripada saya menggunakan decrease DPTR, saya menggunakan decrease 82H. 82H ini merupakan alamat dari DPL. Gitu. Karena nggak ada decrease DPTR. Kalau yang tadi kan kita menggunakan increase DPTR untuk naik nih. Tapi decrease DPTR nggak ada. Nah, saya harus menggunakan DPL. Mana tadi ya? Nah ini, decrease DPL. Dia itu alamatnya pada 82H. Oke. Gitu ya. Coba kalian analisa. Kemudian kalian buat laporannya. 7 segment. Oh ya, flowchartnya saya buat seperti ini. Ini dia. Inisiasi, simpan kode pada 7 segment pada PTR. Kemudian tampilkan 7 segment, scan tombol. Jika naik yang ditekan, ya, maka naikkan nomor PTR, ambil data. Scan tombol lagi. Gitu aja terus. Tapi jika turun yang ditekan, maka DPTR-nya turunin 1. Kemudian tampilkan. Tapi kalau misalkan nggak ditekan salah satunya, dia scan tombol lagi. Kayak gitu ya. Oke, coba kalian buat laporannya. Harus banyak berlatih.